Halo, em, Aquarius, ya, Aquarius, oke. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Aquarius. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Aquarius ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kita mau lihat siapa dirimu yang sebenarnya dan kemungkinan yang akan ditakdirkan untukmu ya. Aquarius, oke? Terima kasih. Tada. Wah, jadi aku ngerasa Aquarius ya. Ini ada banyak di antara kalian, beberapa di antara kita yang pemikir gitu. Bahkan ada yang overthinker, jadi pemikir bingit ya. Pemikir banget, logik banget ya, logis, menganalisis sesuatu, seseorang, ya menggunakan logika ya. Tapi tetap sih berperasaan. Cuma kayak ada saat-saatnya kayak kamu pemikir banget, logis banget gitu. Jadi kalau kita sering overthinking ya, kita sering overthinking gitu ya, kita butuh banyak healing, butuh banyak menenangkan diri, butuh banyak menenangkan jiwa ini, dan juga ya healing gitu, menyembuhkan ya, menyembuhkan luka-luka batin gitu jika ada. Oke. Jadi Aquarius ini sebenarnya untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan, ini harus tenang, relax ya. Jangan karena logika sesaat, karena mikir yang sesaat, jangan karena emosi sesaat, atau jangan karena ambisi yang sesaat, atau apapun lah yang kita rasa kita dalam posisi yang tidak tenang atau gelisah. Ya, mending relax aja dulu. Ya. Atau diam dulu. Gitu. Supaya kamu tuh netral, supaya jiwamu itu tenang. Jadi kalau mau ambil tindakan, mau ambil keputusan ya, jangan di saat kita itu lagi emosi, jangan di saat kita lagi sedih, jangan di saat kita lagi marah, ya jangan juga saat bahagia gitu. Jadi mengambil tindakan atau keputusan ini ya pokoknya saat perasaan kita netral, logika sama perasaan itu netral, gitu juga ya saat kita tenang gitu ya. Itu sih. Oke, dan aku ngerasa apa ya, sebenarnya ada beberapa Aquarius atau bahkan banyak sebenarnya mau berusaha keras ya. Kamu itu mau berusaha keras atau bekerja keras. Jadi kalau kita bekerja keras ya, kita itu akan diapresiasi gitu. Kalau kita berusaha keras menggapai mimpi, cita-cita ya, ya kita akan berharga, kita akan dihargai, kita akan diapresiasi ya. Aku rasa seperti itu. Dan aku ngerasa apa ya, ada di antara kalian ya memang kamu itu suatu saat akan bersinar ya, suatu saat kamu akan bercahaya. Ada masanya kamu itu bisa sukses, ada waktunya kamu akan berhasil gitu. Jadi ya jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Yang penting
kamu itu berusaha atau bekerja keras itu ya sepenuh hati lah ya, dan seimbang gitu. Ketika logikamu bicara, logikamu bekerja, ya kamu menggunakan hati juga. Karena melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu itu harus rileks, harus tenang, ya harus penuh hati. Karena kayak gimana pun melakukan sesuatu kalau tenang ya itu sebenarnya enak ya, nyaman, dan kamu menarik hal-hal yang positif gitu. Oke? Oke. Sekarang kita lihat lagi. Dan Aquarius ini ya, ada momen-momen atau ada saat-saat kamu akan kebingungan ini. Karena beberapa ini punya trauma-trauma masa lalu, atau punya kenangan-kenangan masa lalu, atau ada yang diingat gitu ya, tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, yang sudah berlalu. Jadi kayak itu bisa terbawa ke masa depan gitu. Makanya ya ada saatnya kita bingung ya. Bingung dalam artian hidup aku ini dibawa ke arah mana ya? Hidup aku ini berjalan ke arah mana ya? Soalnya aku masih ingat yang pernah terjadi, yang pernah berlalu. Terus bagaimana ya membangun masa depan ini, melanjutkan masa depan ini? Nah, ada sih saat-saat akan bingung seperti itu. Ya bisa aja lah tentang orang masa lalu lah, trauma-trauma masa lalu, tentang keluarga, teman, atau apa ya, inner child ya, luka-luka masa kecil, masa lalu, itu kan bisa terbawa-bawa ke masa depan. Cuma kan di sini dibilang ya kamu harus tegas lah, harus tegas dalam artian ya jangan lagi bingung gitu, karena hidup ini pilihan ya, pilihan. Kamu itu mau stagnan di satu posisi itu, atau kamu lanjutkan hidupmu, atau kamu bangun lagi masa depanmu. Nah, seperti itu. Jadi ya walaupun gitu ya, walaupun secara logis, secara logik ya, Aquarius itu sebenarnya ya bisa aja menata ulang kembali, membangun kembali, atau ya membangun masa depan. Cuma kalau soal perasaan ya, soal perasaan ini memang agak sulit ya. Karena memang ya perasaan itu atau hati ya, disitulah mungkin memang ada rasa bahagia, tapi disitu ada luka juga gitu. Jadi kalau hati kita, perasaan kita pernah terluka, itu efeknya luar biasa banget ya ke depannya. Sama kayak kalau kita sudah nggak suka sama orang, nggak nyaman dengan seseorang, sakit hati banget sama seseorang, kita kan jadinya gimana gitu, mau sama dia ke depannya. Nah, gitu. Ya, sebenarnya ya memaafkan aja, mengampuni ya. Itu sih. Jadi kalau ada orang melukai, menyakitimu, atau ada luka-luka lah dari masa lalu yang sudah berlalu, itu ya maafin aja, ampuni. Atau kalau kamu rasa udah toksik nih sama dia, udah beracun dengan dia, atau ada nih yang toksik banget ya orangnya, ya sebenarnya nggak apa-apa, jaga jarak aja ya, jaga jarak, membatasi diri, tapi ya ampuni, maafin gitu, supaya kamu nggak bawa gitu ya rasa sakit ke masa depan, supaya nggak membawa sampah-sampah masa lalu ya ke masa depan. Jadi ya supaya ringan langkahmu ke masa depan, ya kamu harus ikhlasin, maafin semua yang udah berlalu. Tuh kan harus bijak. Hidup ini supaya berkembang dengan lancar, ya harus bijaksana. Seperti itu. Oke? Jadi kalau kita pintar, belum tentu kita bijak. Kalau kamu cerdas, intelektualmu bagus, belum tentu bijaksana. Karena bijaksana ini memang dibangun dengan
logika dan intelektual juga, tapi dibangun dengan perasaan juga. Soalnya di dalam perasaan, di dalam hati, di situ kan berkaitan dengan intuisi. Intuisi itu kan ya suara dari ilahi, suara dari semesta. Intuisi, firasat itu kan ada ya, petunjuk dari Tuhan. Jadi jangan diabaikan. Karena di situ ya bersumberlah segala kebijaksanaan. Supaya kamu bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan aku ngerasa apa ya, sebenarnya Aquarius ini mungkin dinilai ya dengan perspektif yang berbeda-beda oleh orang-orang ya. Mungkin ada yang lihat kamu itu baik, kamu ramah, kamu peduli, tapi ada yang lihat kamu cuek, ada yang menilai kamu ya kamu misterius mungkin gitu. Ada sebenarnya ya cara pandang orang beda-beda gitu sama kamu. Ya seperti itu. Cuma hati-hati ya, kalau orang ada maunya sama kamu, ya dia menilai kamu positif, gitu. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya aku ngerasa ini ya, ada yang menilai ya kamu itu tidak stabil atau belum stabil ya secara emosional gitu. Ya ada yang menilai seperti itu. Jadi sebenarnya kita manusia ya. Manusia itu ya kita punya kelebihan, punya kekurangan ya gitu. Kita punya kelebihan, punya kelemahan. Cuma memang ada orang memuji-muji kita itu karena ada maunya. Padahal ya sebenarnya mereka-mereka itu juga melihat kita punya kelemahan, kita punya kekurangan ya. Makanya ini ada orang membicarakan kamu di belakang, nggak menunjukkan di depan ya. Kenapa ada orang membicarakan di belakang ya? Ya mungkin dia nggak berani ngomongnya di depan, atau dia masih mau ambil keuntungan sama kamu, dia masih ada maunya sama kamu. Kan ada orang seperti itu. Ada maunya sama kita, ada motif tertentu ke kita, ngambil keuntungan sama kita. Jadi kayak membicarakan kita itu ya di belakang aja. Ada orang seperti itu, ya. Makanya gimana ya, kamu bisa aja sulit menebak sebenarnya bagaimana sih mereka-mereka itu. Nah, kayak gitu. Cuma Aquarius ini kan walaupun pemikir ya bisa cuek juga. Cuek dalam artian ya udahlah, orang mau menilai saya gimana terserah gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini Aquarius ini bisa punya isu-isu ya di lingkungan, pergaulan, kerjaan. Kamu bisa punya isu-isu di situ. Misalnya kayak kamu kerja di mana aja, mungkin ada yang suka sama kamu, atau banyak yang suka sama kamu, atau kamu bergaul di mana aja, ada aja suka sama kamu. Karena ya mungkin kamu mempesona buat dia, buat mereka. Ini ada Aquarius yang memang apa ya, cakep dari sononya ya. Ada yang udah cakep dari sananya, udah cantik, ganteng gitu. Jadi kayak ada juga yang berkarisma ini ya. Jadinya orang ngelihat kamu itu ya mereka tertarik gitu ya. Gak diungkiri sih, mungkin beberapa orang bisa suka sama kamu. Jadi tidak hanya satu orang. Ya, pilihlah yang terbaik. Dan jujur Li, yang bisa cocok sama kamu itu sebenarnya orangnya harus sabar, harus berperasaan, mungkin apa ya, yang peka lah, yang punya sensitivitas yang tinggi. Itu mungkin yang bisa ya menghadapi emosionalmu ini.
Karena memang Aquarius itu ya secara emosional ini yang kayak harus dihadapi gitu. Oke. Aku ngerasa apa ya, mungkin orang yang bisa menghadapi kamu ya itu harus sabarlah, karena kan kamu itu elemen udara loh, kamu tuh air sign atau elemen udara ya. Elemen udara itu kan Aquarius, Gemini, Libra. Jadi namanya udara itu nggak bisa digenggam. Udara itu nggak bisa dikekang gitu. Ya itu elemen udara ya, termasuk Aquarius ini. Jadi udara kan nggak bisa dipegang gitu loh, udara nggak bisa digenggam. Jadi jangan dikekang gitu. So menghadapi kamu ini ya harus sabar, harus bijak juga gitu. Harus orang yang peka, yang sensitivitasnya bagus gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Ya mungkin orang seperti itulah yang bisa bertahan sama kamu ya. Terus apa ya? Kalau orang yang mensalahartikan karaktermu, kepribadianmu, ini pasti apa ya, benar-benar jadi ngerasa aneh gitu sama kamu ya. Ya mungkin harus komunikasi baik-baik. Misalnya kamu menghadapi dia, mereka, teman, keluarga atau siapa ya, yang kamu rasa sebenarnya bagaimana sih mereka ini, mereka memandang saya seperti apa sih gitu. Karena kan ada hal-hal yang kayak kok jadi serba salah, kok dia mereka ada yang sensi, iri, dengki, cemburu atau apa gitu ya. Ya mungkin kalau ada yang berprasangka gimana gitu atau salah paham ya, miskomunikasi ya berarti ujungnya harus komunikasi baik-baik gitu. Jadi jangan terlalu cuek ya soal komunikasi, jangan terlalu abaikan, bicara dari hati ke hati. Misalnya ya kita kadang perlu bilang ya, aku tuh aku nggak seburuk ya yang kalian kira, aku tidak senegatif yang kalian kira, atau aku nggak secuek yang kalian kira. Pokoknya aku nggak seburuk yang kalian kira. Ya perlu sih komunikasi kayak gitu, jelaskanlah kamu tuh gimana, kamu tuh sebenarnya maunya apa, kamu sebenarnya niatnya apa atau bagaimana gitu. Ya pokoknya jangan terlalu cuek soal komunikasi, karena komunikasimu dengan yang lain itu penting ya. Kalau enggak ya salah paham. Beberapa Aquarius ini akan mengalami salah paham ya. Bisa dengan teman, rekan, keluarga juga bisa gitu. Atau nggak apa-apa sih inisiatif gitu ya. Komunikasikan baik-baik jika ada konflik. Misalnya ya nanya gitulah ke seseorang, ke dia, mereka. Misalnya ya mau mereka itu apa. Terkadang nggak apa-apa. Pertanyakan itu, komunikasikan itu. Jadi kalau ada orang yang diam, kamu jangan ikutan diam. Kalau ada orang yang kayak sulit gitu ya mengungkapkan sesuatu sama kamu, entah memang dia kayak gimana gitu ya ke kamu, ya kamu harus komunikasikan baik-baik. Karena kalau cuek-cuek aja ya nggak menyelesaikan masalah. Oke. Jadi energimu itu nge-attract orang yang punya energi seperti kamu ya. Hati-hati dengan pikiranmu, dengan yang kamu rasakan, atau hati-hatilah dengan energimu. Jadi kalau kita cuek, kita menarik orang-orang yang cuek gitu. Ada masanya akan seperti itu. Sama kayak kita orangnya tidak terbuka, misalnya kita tidak apa adanya, ya kita dapat juga orang seperti itu gitu. Jadi itulah energi itu, apa yang kita tabur itu yang dituai.
Apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan ya. Jadi serak ya. Jadi kayak gitulah, energi apa yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan ke kamu. Oke. Sama kayak gini, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kamu fokus banget sama hidupmu. Nggak apa-apa sih kamu punya target, punya ambisi atau apa. Tapi kalau kamu terlalu fokus ke sana, atau kalau kita berlebihan banget ya fokus terhadap sesuatu, ya akhirnya kita menarik energi orang yang kayak gitu juga. Dan akhirnya kita akan lihat, ih kok dia hanya fokus sama hidupnya ya. Ya karena kita seperti itu juga gitu. Jadi segala sesuatu itu jangan berlebihan. Ya, mencintai diri sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan kan jadinya egois, jadinya menarik energi orang-orang yang egois gitu. Sama kayak cuek itu nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, ya udah, jadinya kita menarik energi orang-orang yang cuek. Jadi kita ya sama-sama sakit, sama-sama terluka. Jadinya gitu, seperti karma ya, gitu. Oke. Beberapa Aquarius ini nggak sabaran gitu. Jadi kamu harus banyak sabar. Semua nggak bisa terjadi sat-set secepat yang kamu mau, ya. Beberapa ada yang menunggu waktunya, menunggu divine timing, menunggu waktunya dari Tuhan, dari semesta, ya. Beberapa ada seperti itu. Jadi jangan berkutat di energi yang begitu-begitu aja. Jangan berputar-putar di energi yang begitu-begitu aja. Misalnya, kita ngerasa hidup kok gini-gini aja ya. Perasaan aku udah berusaha, udah lakukan yang terbaik, udah berjuang lah, udah inilah, itulah. Nah, tapi kenapa hidup masih gini-gini aja? Ya mungkin ada siklus toksik, ada siklus yang beracun yang kamu rasa ya masih berjalan gitu. Ya aku sih ngerasa lebih kayak lihat ke dalam ya, lihat ke dalam diri kita. Apa sih yang harus dikoreksi, apa yang harus diintrospeksi gitu. Misalnya pola-pola nggak sehat, pola hidup, pola pikir, pola berperasaan yang selama ini mungkin harus dikoreksi, ya perbaiki gitu. Ya supaya hidupmu lebih baik lah. Itu sih. Sama kayak gini loh, kita udah berjuang banget ya. Misalnya ya kita punya target, punya ambisi lah, berusaha untuk apa ya, untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang. Tapi begitu kita dapatkan, ya kita benar-benar bahagia atau enggak gitu. Ada nanti saat-saat seperti itu ya. Sama kayak gini, aku mau berusaha lah, berjuang untuk cita-citaku, impianku. Aku mau dapatkan sesuatu, dapatkan seseorang atau apa. Cuma perhatikan dulu, itu yang kita mau, itu keinginan sesaat, ego sesaat, atau ambisi sesaat. Terus sesuai hati kita atau enggak gitu. Ya, supaya kita tahu gitu. Ini akhirnya membawa kebahagiaan atau tidak. Itu. Oke, misalnya aku lakukan inilah, lakukan itulah. Ya supaya aku diterima, supaya aku diakui, supaya aku divalidasi gitu. Tapi lihat juga sih, habis itu gimana? Apa kamu bahagia? Nah, jadi itu perlu direnungkan ya semuanya. Kan kadang gitu ya kita ngerasa, udahlah aku berusaha aja. Aku aja yang berjuang, aku harus bisa, aku harus ini, itu. Supaya aku diterima, aku diakui, aku dapatkan ini, aku dapatkan itu, aku dapatkan seseorang itu. Tapi habis itu gimana? Apa kamu bahagia? Nah, itu hati-hati ya dengan kayak gitu, ya. Jadi perlu banget mengenal diri sendiri. Perlu banget tahu jati diri ini tuh kayak gimana. Supaya kita tahu tujuan hidup kita. Nggak sekedar membahagiakan dia, membahagiakan mereka. Karena hidupmu itu sebenarnya kebanyakan tentang kamu.
tentang dirimu, bagaimana mencintai dirimu, membahagiakan dirimu. Ya, tidak sekedar memikirkan ya hal-hal yang duniawi itu. Itu sih. Oke. Jadi ini Aquarius ada yang bisa tadinya aktif, ntar suatu saat akan pasif. Ada Aquarius yang tadinya membuka diri, bersosialisasi, tapi ada waktunya menutup diri. Karena apa? Ada yang perlu direnungi ya di dalam diri sendiri. Karena ngerasa gimana ya? Aku ternyata nggak bahagia juga sih. Aku ternyata kayak apa ya? Seperti belum membahagiakan diri sendiri. Soalnya selama ini yang aku jalani ya mungkin kebahagiaan sesaat, mungkin karena ego, ambisi sesaat, atau ya hanya untuk diakui, diterima mereka. Itu kan buat apa? Hanya untuk dipuji-puji mereka. Habis itu ya aku dihempaskan gitu aja, atau aku ternyata nggak bahagia. Ya udah, akhirnya menutup diri, akhirnya mengenali diri sendiri gitulah, supaya tahu kamu itu juga berhak bahagia, kamu harus dibahagiakan juga. Jadi jangan hanya mikirin dia, mikirin mereka gitu. Ini kan, jadi karena Aquarius itu logik ya, logis ya, mungkin sebenarnya kamu butuh orang yang berperasaan ya. Jadi untuk dapat atau untuk menarik energi orang-orang yang berperasaan ya, kamu juga harus berperasaan ya. Jadi begitulah energi, hati-hati dengan energimu. Kalau kamu logik terus, kamu menarik energi orang-orang yang logik. Kalau kamu misalnya menilai sesuatu dari penampilan, dari materi ya, kamu tarik juga orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kamu orangnya berperasaan, menggunakan hati nurani, akhirnya apa? Kamu tarik energi orang-orang yang berhati nurani gitu. Oke? Jadi begitu juga lah kalau ada teman atau orang-orang ditakdirkan untuk kamu. Ya kalau kamu rasa pengen ya mereka berubah lebih baik gitu, ya kamu perbaiki diri juga ya. Kalau kamu pengen mereka introspeksi diri, ya kamu introspeksi diri juga. Kira-kira apa yang harus dikoreksi di dalam dirimu, apa yang harus diperbaiki di dalam dirimu, supaya ya dia itu memperbaiki diri juga ya. Jadi sebenarnya kayak gitu. Oke? Sampai sini dulu Aquarius ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.